Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ngaji sama Mbah Mun Al-Husunul Hamidiyah, itu kitabnya itu banyak gambarnya. Dan gale gambar yang ngawur betul, manggali gambar. Saya Apple lah, sempurna lele. Semua gambar bangunan, gambar sapi, pokoknya gambar. Ternyata dia menemukan Tuhan itu dari gambar. Gambar serapi ini atau seruwet ini sama. Gambar rapi sama ruwet itu sama kalau dalam pandangan tauhid. Dimulai minan nuqtah al-wahidah. Kowe cek gambar sing rapi sing indah, cek gambarmu elek, dimulai dari satu titik, dan titik ini nuqtatil wujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek cara ahli tauhid gak penting gambare api menang lomba atau ora penting, butuhe hadis surah ini gambar baik yang rapi maupun ndak adalah min nuqtah dari satu titik. Ya, alam raya sebanyak ini mbok gambar mbok ora, mulai Mars sampai Jupiter kuwabeh semua bentuknya yang banyak ini semuanya min nuqtatil wujud, yaitu dari titik wujud. Ini kok Allah Subhanahu wa taala. Di sini hebatnya ulama-ulama, mbok dia pengajar matematika, mbok pengajar gambar, semuanya dipakai perangkat untuk tauhid. Nah, itu kan juga bagian dari Islam damai, Islam yang sangat tidak perlu perang untuk orang dipaksa Islam. Nggak perlu provokatif kayak tadi pidatonya rektor jenengan tadi. Jadi ciri utama ilmuwan tuh kalau ngomong datar tapi logikanya nggak terbantahkan, itu ciri khas ilmuwan. Kalau ciri khas politikus kalau ngomong itu keras, provokatif lah kira-kira gitu. Tapi isinya biasa. Nah, saya berharap nanti semua profesor doktor itu datar tapi isinya kualitasnya bagus ini. Saya itu pernah dibisui kiai itu, ini kisah nyata itu, dibisui kiai itu pas Basul Masail. Dulu saya itu masih sering mau Basul Masail. Tadi mau pensiun buatan niku. Dulu saya dengan Gus Zofur putrane Mbah Mun itu sering makili Pondok Anwar Basul Masail fikih. Tapi tidak tahu ceritanya Gus Zofur jadi dokter tafsir, saya juga kok tahu-tahu menekuni tafsir. Lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih ya. Makanya saya itu ya kadang eman gitu karena ini status penting juga. Tapi status fikih itu kadang memang menyesatkan. Karena begini, itu dulu pernah ada Basul Masail itu begini. Ini kisah nyata ini. Ada desainer baju putri untuk putri, anak putri. Kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek atau celana seperempat. Dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan. Bagaimana hukumnya desainer ini? Apa termasuk mimman sarro'a as-sayyi'ata? Karena terjadi kasfil aurat. Apa enggak? Rata-rata kalau kiai yang khusyuk-khusyuk, yang sepuh-sepuh, desainer itu dosa. Gara-gara tren pakaian ini mau itu buka aurat. Tapi saat kiai-kiai alim yang muda-muda, entah saking belingnya, entah saking pinternya, enggak tahu. Bilang begini, Pak Yai, yang didesain apa? Ya celana itu. Lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat? Ya nutupi. Lu kan lumayan urun nutupi. Kalau haram ya dicopot. Lu kan malah parah itu. Bingung kayak gini. Sampai bilang gini kan. Wah semanis. Itu kan makanya ini guyon ilmiah. Repotnya ngadepi orang alim muda. Itu kan mbok gedingi ku ilmiah, mbok senengi fase. Ketika kiai yang khusyuk tadi tak tanya, kalau desainer katok seperapat, paham gitu? Itu desainernya kena hukum haram enggak? Sampean jawab saja. Oh haram dari kiai sepuh karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan. Tapi pertanyaannya kiai muda saya masih ingat betul, saya tanya. Lalu fungsi pakaian itu apa Pak Yai? Fungsi itu kan tetap nutupi sebagian aurat. Kalau Anda haramkan, barang haram itu harus dihilangkan. Itu. Sampai kiai itu setelah acara itu manggil saya. Gus, kalau ngakoni jenengan alim tapi ku podo repoti. Podo repoti ku nak dalam itu kan terus itu ada perumusan di redaksi keputusan yang dijual itu yang masail fikihnya kan terus diputuskan dibukukan. Kalau redaksinya halal Gus nanti orang pakai rok semua. Dan saya balik bantah, kalau redaksinya haram, orang nggak pakai rok lah. Akhirnya itu apa? Kebijakannya lucu. Buak Gus, pertanyaan itu buak sak jawabannya. Oh, Jadi kita debat tidak jadi.
Ini cerita ya, cerita ilmiah. Makanya sama tidak wajib manut saya. Saya ini terlalu ilmiah, jadi tidak baik untuk kehidupan kesalian kurang baik. Jadi ini, tapi ini ilmu. Tetap kaidahnya fikih ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Jangan kalau tidak bisa nutupi aurat semua, lalu jangan sama sekali. Loh kan kaidahnya kan gitu, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Misalnya Anda punya tetangga nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai pakaian muslimah, kamu tidak boleh bilang munisan rakmambinan, tidak bisa. Ma la yudraku kullu napa ma la yudraku kullu nu la yudraku napa. Ngono-ngono lah pokoknya kula suwun ini yang jarang orang mengatakan. Jadi Imam Syafi'i itu imam fil fikih, tapi beliau juga imam fil ma'rifat. Jadi makanya kula sering kagum Imam Syafi'i. Oh, nak muji pangeran masyaallah. Jadi beliau muji pangeran itu dul ala ora kok perkara untuk nikmat karena ma'rifat. Jadi laqad manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin. Saya sangat terima kasih ya Allah karena engkau memberi ke saya satu pengetahuan. Bi annaka wa dzul ala'i wal qudusi. Dadi sing disyukuri dekne ku makrifate sik. Nah kowe kan gak syukur mbek pangeran mergo pemberiannya. Berarti ke syukur Allah min haitsun nikmah. Nah makom ngono iku jauh di bawah makom min haitsu innahu al mun'im. Syukur karena Allah pemberi. Nah kita harus bangga, kita punya imam yang luar biasa. Cara mencintai Allah itu nganggo tradisi para wali papan atas. Iku min haitsu innahu al-mun'im. Napa? Al-mun'im. Nah, syukure kowe kan min haitsun nikmah karena dapat nganti lali sing ngekeki. Yang kon dadi wali ku piye carane? Kecuali nanti stok wali sentek serana liyane, akhire peminate ra ono ya sananane akhire. Ya jadi jelas ya napa dunia sing dikritik itu ya dalam hal-hal sing memang perlu dikritik. Tapi kalau yang pas tepaan bener ya mlebu ning riwayat nikmatil matiyatu ad-dunya napa nikmatil matiyatu ad-dunya. Dawe Sidina Ali piye ad-dunya darusitkan liman saddaqaha wa darunajatin liman fahima anha. Kaya ad-dunya bagi Syekh Abdul Qadir, bagi Imam Syafi'i, bagi Imam Malik, bagi wong saleh iku darusitkin karena sauri-uripe ning donya nggo menanamkan kebajikan. Pun kula terusna. Wal maqala al-isrun te makalah kang kaping 20 iku an Hatim ala Samrahimahu annahu qol. Al ajalatu te kesusu ail isra'u te kesusu fil umur ing dalam perkara menasyaiton. Jenenge kesusu kabeh setan. Ila fi khamsi mawadhi'a kecuali ing dalam 5 pira-pira tempat. Fa innaha mung satemene ajale al-jalata te kesusu fi ing dalam khamsi mawadhi' min sunani Rasulillah. Yaitu setengah sanging sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesusu iku elek kecuali dalam 5 hal. Siji itamud dhaifi, iku ngekei panganan. Bima klan perkara layat akallafu kang ora dadi kapeksa apa mbak ingdal modif nalika bagi sing ditamuni. Yaiku hormat tamu, iku secepatnya. Tapi dengan hormat sing ora berlebihan. Idana jalane kaline singgah sapa dhaifu fi manzili. Ing dalam omahe wong. Wa Nabi Hurairah anna Rasulullah qol man atama khaul muslim syahwatahu harramahu wa 'alan nar. Manute sabane wong atama ngekeki mangan sapa man akhahu ing dulure man al muslim. Ngekeki mangan syahwatahu ing jatah sing disenengi man. Ing jatah sing disenengi man harramahu wa 'alan nar. Jadi misalnya kowe disego sak piring ana lawuhe sing mbok senengi banget kepengin mangan wong kowe dhewe melarat. Tapi ana tamu mbok kekno tamu. Jenenge apa? Memberikan makanan yang seharusnya sesuatu yang kamu senengi, tapi demi hormat tamu itu kamu loloskan, kamu kasihkan tamu. Iku harramahu wa 'alan nar. Harramahu wa iki cerita dhisik, nah saiki gak ono. Saiki wong ngekeki mangan iku luwih-luwih napa? Nggih to nggih. Maksudnya ngekeki mangan tamu ya memang di dalam sudah luwih. Nah dhisik kan koyo cerita sahabat tuh. Hormat tamu, jatah mangane anak, ngene-ngene kan saiki ra usum ngono wae. Saiki wong kerelan apa panganan akeh yakin ya saiki wis kerelan apa pakanan niku. Oke. Nah dhisik mungkin cerita ngono napa? Ngekeki mangan tamu memang benar-benar satu jatah yang harusnya milik keluarga. Lalu dawuh Kanjeng Nabi, siapa yang memberikan makan tamu sementara syahwatnya dia, keinginan dia, syahwat itu tidak harus urusan seks atau biologis, keinginan itu jenenge apa? Syahwat. Kali itu dikasihkan tamu harramahu wa 'alan sing repot nak tamune iku kepingine rokok, balik bab rokok. Lah iku apa termasuk nokokno rokok tamu? Iku termasuk man'at ama akhahul muslim
Mereka bahasa Arab rokok itu bingung no. Ayo saiki rokok termasuk to'am to ora? Ayo jawab. Rokok itu termasuk to'am to ora? Mboten kan? Wong Arab nak darani syarabud dukhon apa? Syarab itu minuman. Jadi rokok itu bingung no wong. Wong belok kok darani syarab minuman. Jadi wis keliru kabeh. Itu kayak tak darani bahasa Arab rokok kan dukhon kan. Terus nak menghisap wong Arab nak menurut apa? Syarab atau syurab. Terus kok iso darani syurab ku faktornya apa? Cair. Rokok masuk cair. Wis ra jelas dadi pancen sesuatu sing balane setan ku angel bahasane wis. Oke, milih catatan mati apik ta elek. Misalnya dicuri saya elek kan ana kesempatan. Misalnya baru kayak ngaji terus pangeran gak mentolo, sake ngaji. Lho itu kan hadis sahih kan? Orang sing nekani majelis ilmu iku di sepuro. Bahkan malaikat sing drengki ngendikan wonten sing teko ora niat ngaji, iseng mawon. Mulai aku nak ono darani malaikat ra drengki jare sapa ning hadis iku ono malaikat sing usul Gusti inna fihim fulanan. Yang mereka ada niat ngaji, mau liwat terus ono rame-rame mandek. Terus dari dawuh pangeran mereka itu la yasqabihim jalisuhum. Mereka itu orang yang paling saya cintai sehingga wong sing nemplek wae langsung tak sepuro aja. Jadi ora niat kaji lah pokoke nemplek wis tak sepuro. Misalnya gini, sama terjemah ini kalau bisa ya hebat sudah bisa boyong. Misalnya az-zani la yankihu illa zaniatan itu ayat hukum apa ayat faktual? Di ilmu ushul fikih itu diteliti. Kalau ayat hukum berarti maknanya pezina itu nggak boleh nikah kecuali dengan pezina. Pertanyaannya, jenenge zina aku ora kepengen nikah, kepengin kumpul kebo. Mbok ndak usah dilarang ya sudah. Ndak nikah kan memang dari awal sudah kumpul kebo, ngapain nikah ya? Jadi kalau diharamkan gunanya apa? Mereka sudah tiap hari kumpul kebo. Apa itu ayat faktual? Maksudnya Allah cerita al-waqi'ah, waqi'atul hal. Kalau dalam ilmu usul fikih, waqi'atul hal itu gini. Jenenge wong zina iku trene ya untuk wong sing padha-padha zania. Kan gak mungkin zanin kenalan mbek hafidhah gitu. Hafidhah kenalan. Jadi karena masa lalunya itu temannya itu ya untuk ya itu. Jadi itu bukan masalah hukum, tapi masalah faktual. Jadi kalau dosen ya untuk dosen kan, kira dokter ya untuk dokter kan, kira-kira gitulah. Orang itu akan mendapatkan sesuai komunitasnya. Kalau mahasiswa sesuai yang dipacar lah, orang akan menikah sesuai yang dipacar. Pacar terakhir wali. Yang dulu-dulu kan gagal. Nah, itu bedanya jauh nanti. Kalau itu dianggap ayat faktual, maka nggak dianggap nasah mansuh. Tapi kalau itu dianggap ayat hukum, pernah ada hukum bahwa orang yang soleh nggak boleh nikah zania. Terus hukum itu dimansuh oleh ayat wa ankihul ayama minkum wassolihin min ibadikum wa iman. Oh itu kan nggak bisa selesai. Mbok Sa'rawi, Mbok Imam Suyuti itu tidak akan selesai perdebatan seperti itu. Nah, kalau menurut asbabun nuzul ya mirip iya mirip enggak. Jadi dulu tuh sahabat dulu kan punya masa lalu lah. Di antara sahabat itu ada yang punya pacar perempuan cantik, namanya tuh Anak. Ketika dia sudah Islam, sudah baik, masih kangen sama pacar lamanya. Pacarnya itu di Mekah. Ketika Fatu Mekah ingat lagi. Jadi kayak mantannya sampean terus rondo neliling meneh. Manusiawi sekali. Terus walhasil terus tanya, ya Rasulullah kalau saya nikah anak boleh ndak? Tapi dia masih begitu, maksudnya masih profesinya masih seperti itu, masih PSK lah kira-kira gitu. Kira-kira baghiyah kalau dalam bahasa Arab itu baghiyah. Terus karena si cowoknya ini sudah afif, sudah soleh, sama Quran dilarang, jangan kamu orang soleh kok nikah sama yang seperti itu. Nah, larangan ini itu larangan hukum apa larangan sosial apa larangan etika, itu perdebatannya ulama usul fikih. Kalau larangan hukum itu jelas keliru. Kelirunya justru Islam tuh ingin yang zania tuh nang nikah dan statusnya zania itu hilang. Makanya Nabi itu punya sekian sisi unik, karena beliau kadang ngendikan hukum, kadang ngendikan etika, kadang ngendikan tadi faktual, waqi'atul hal. Misalnya begini, ada seorang zaniyah, ini saya cerita aspek fikih ya, zaniyah sudah hamil, dinikahi orang lain, ini harus melahirkan dulu apa enggak? Hampir semua ulama bilang enggak usah, karena enggak perlu ada apa? Iddah. Untuk zaniyah enggak perlu iddah, karena iddah itu kan untuk nikah yang sah.
Tapi suatu saat Nabi itu pernah ditanya, ya Rasulullah, ada orang yang biasa kumpul kebo, lelaki dan perempuan bisa kumpul kebo, sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngapresiasi dan beliau ngendikan, qad kharaja min sifahin ila nikahin. Ya baguslah sekarang yang tadi malam mungkin masih berstatus kumpul kebo, gara-gara nikah sekarang kumpulnya sudah kumpul nikah. Jadi Nabi komentar qad kharaja min sifahin ibadah paling apik ku mikir. Mergo Quran sering ngendikan alam ta'lam alam taro. Nggih napa alam ta'lam alam taro. Ana to kowe iku ora mikir. Mane kados wingi kowe maca la ilaha illallah ping 1000, ambek maca ping pindho tapi ngerti maknane ya dhuwur ping pindho sing roh maknane. Piye-piye tentang kalimatul haq iku dikawiti ayat fa'lam nggih fa'lam ngerti yo sira. Yo ngerti kados wingi sing kula terangno. Kowe iku ngerti swarga digawe mergo bagi sing menerima la ilaha illallah. Neraka digawe kanggo sing anti la ilaha illallah. Donya digawe kanggo persemian kalimat la ilaha illallah. Lha iku jenenge nganti ngerti. Nah, tapi nek kowe mau nglafadzno tok ijazah ping 1000 kudu waca ping 1000. Bareng maca 500 wis blenger rencah terusno ta ora. Wiridan kok ngeluh. Terusno ta ora, tapi ra tak terusno ijazah 1000, tak terusno kok wis kes atuk loro lah tapi ikhlas. Lah bangkune loro kok ora ikhlas. Di mana-mana cerita. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu syarat kamu kalau daftar wali harus punya kitab itu. Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Kitab itu yang jadi indukan Ihya ketika menyebut manaqibul akhyar. Kita tahu Ihya kalau bab tasawuf mengikuti Kutil Qulub yang dikalang Abu Thalib Al-Makdi. Kalau fikih tentu beliau mengikuti Imam Haromen gurunya, yaitu kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kalau manaqibul akhyar beliau mengikuti kitab Khilyatul. Dan mengikuti itu penting kalau dalam tradisi kiai. Gak boleh seorang kiai kok mikir sendiri, namanya mustakil. Kalau mustakil itu mubtadi', bikin tatanan baru dalam agama. Justru ulama itu harus niru sebelumnya karena sanad itu harus musalsal, gak boleh. Imam Syafi'i bilang haram terus kamu bilang halal, terus murid kamu bilang makruh, terus muridnya kamu ya pokoknya khilaful aula, ndak boleh gaya-gayanan gitu. Kalau di kampus plagiat itu dilarang, kalau di pondok itu wajib. Makanya banyak kalau tes itu ngerpek karena belajar itu tanpa batas katanya. Lu kok ngerpek? Mboten ya, jadi belajar kapan saja. Jadi mboten ngerpek, mutolaah pas tes. Kacau tuh santri itu. Mutolaah tapi pas apa? Tes. Itu dalam kitab Khilyatul Auliya diterangkan. Uniknya rawinya itu siapa? Sufyan bin Uyainah, orang yang sangat khusyuk, gurunya Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i punya guru zaman di Mekah itu namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dalam hadis ngikuti Sufyan As-Sawri sama Ibnu Uyainah. Tapi beliau intisabnya lebih ke Imam Malik ketika ngaji apa? Muwatta. Terus beliau punya guru usul fikih namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu Sufyan bin Uyainah dalam kitab itu diceritakan pernah suatu saat Isa sama Yahya, ini supaya saya tahu fikihnya Mbah Mun, fikihnya Mbah Mus. Isa sama Yahya itu satu nabi yang sama-sama muda, yang satu angkatan. Saya berkali-kali cerita, nabi yang satu angkatan itu ada 3, tapi yang 2 ini nggak level, yaitu Ibrahim dan Lot. Tapi nggak level karena Lot itu adalah pernah keponakan siapa? Ibrahim. Musa dan Harun, tapi Harun itu nggak levelnya Musa karena dia jadi nabi berdasar proposal Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu alsak, agak pelak, sehingga beliau kalau menjelaskan kesulitan terus pakai jubir. Makanya kemarin-kemarin itu ada wali yang kalau ngomong pakai apa? Jubir. Akhirnya Nabi Musa ngendikan apa? Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi usdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Ya Allah, saya ini lisannya agak pati fasih, tolong Harun sing huwa afsahu minni lisanan, yang lisannya lebih fasih tolong jadikan nabi. Sama Allah dituruti, Harun jadi apa? Nabi. Tapi yang dapat wahyu Musa, jadi dia hanya jubir. Makanya seangkatan tapi tidak level. Yang seangkatan level itu hanya Yahya dan Isa. Nabi Isa kita tahu berstatus wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Jadi mulai kecil sudah pinter. Nabi Yahya ya gak kalah keren. Ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainal hukma sabiyah.
Ketika kecil sudah pintar. Jadi ini rivalitas dalam ilmu. Makanya khilaf itu penting. Jangan gontok-gontokan, berarti ora tahu ngaji. Khilaf itu penting. Nabi Yahya itu kalau jalan-jalan sampai Nabi Isa, itu yang Nabi Yahya mesti tanya, Aina khiyarun nas, rumahnya orang baik mana? Saya mau nginep di situ. Mesti tanya gitu kalau di satu perkampungan yang beliau-beliau sedang jalan-jalan. Tapi kalau Nabi Isa tanyanya aneh, Aina syirarun nas, wong sing elek-elek manggone nang ndi? Akhirnya ini kan terjadi debat, tapi karena sama nabinya ya tidak debat kusir terus kubu-kubunan kosong berapa sama kosong berapa, enggak, ini sama ya sama-sama kosong-kosong, sama-sama orang ikhlas itu kosong-kosong. Sama lama terus debat kecil. Kenapa kamu tanya Aina khiyarun nas? Mana orang-orang baik? Jawabnya Nabi Yahya, ya kumpul orang baik itu enak, nyaman, teduh, enak lah. Nah kamu kenapa kau tanya mau nginep di Aina syirarun nas? Ana nabiyun, ana tobibun, udawil mardo. Saya ini dokter, nabi itu dokter. Di mana-mana dokter menyembuhkan yang sakit. Kalau Anda peneliti penyakit, cari daerah yang banyak endemik penyakit apa yang daerah sehat? Daerah yang kena endemik penyakit. Tapi problemnya Anda sendiri berpenyakit dan kalau ke situ tambah nemen. Ya sama. Kalau kamu kira-kira tidak kuat ya jangan kumpul orang yang seperti itu. Kamu tidak kuat kan? Malah katut. Tapi fikih-fikih kiai-kiai kita, guru-guru kita, berteman orang macam-macam tenang saja. Karena mereka kekuatan kesalehannya sudah absolut, sudah kuat sekali. Ya tentu bi'aunillah wa bitaufiqih. Sehingga kamu tidak usah meki para guru-guru kita. Saya pernah didhawuhi Mbah Mun. Ya Jong ya aku wis ketemu Megawati. Piye-piye Indonesia kudu damai. Engko nak tukaran yo repot. Jadi yo piye, aku yo kiai. Akhirnya beliau harus ketemu karena untuk supaya Indonesia itu damai. Beliau anggap saja makili religius, Bu Mega makili apa? Nasional. Dan Indonesia damai itu kalau ada kerjasama ada kaum nasionalis dan kaum apa? Religi. Jadi yang namanya damai itu penting sekali. Sampai Rasulullah itu pernah berdamai sama orang yang jelas-jelas kafir. Apalagi Indonesia belum sampai seperti itu. Yaitu kita tahu dalam Sulhul Hudaybiyah Nabi berakad damai sama Suhail bin Amr padahal kafir. Nah, kalau kamu Qurannya sudah seperti itu, maka Quran itu punya kekuatan yang luar biasa. Ketika Sayyidina Ali konflik sama Sayyidina Muawiyah itu dirumuskan kita berdamai. Setelah kita berdamai terus ada pertanyaan begini. Lalu orang yang sedang konflik itu nak ketemu raine, roh raine gue serasa seneng. Ning dinggon jenenge konflik ketemu raine gue serasa seneng. Oke, kita pakai mediator kata Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali pakai mediator, Muawiyah pakai mediator. Terus orang Khawarij bilang dalilnya apa mediator itu? Nggak ada Qurannya. Itu orang Khawarij. Sama nggak usah tanya. Kalau orang sekarang yang apa Gus? Wah itu mari fitnah, tapi provokator berarti tanya gitu. Singkat cerita terus Sayyidina Ali itu agak marah. Karena beliau terbentuk oleh Quran. Itu spontan Sayyidina Ali baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika suami istri menghadapi konflik, di mana-mana konflik roh raine kan gak seneng. Maka yang keluarga lelaki kirim mediator, yang keluarga perempuan kirim. Terus dari Sayyidina Ali, wa ummatu Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Umatnya Muhammad lebih serius ketimbang urusan lelaki dan perempuan. Wong suami istri saja kalau konflik butuh mediator, apalagi hadhil segampang itu mereka istidlal. Jadi mediator dalilnya mana ya? Dalilnya wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Dulu Quran itu seperti itu. Ya sekarang problemnya Quran itu tidak dikaji seperti itu sehingga fasihul ibarat atau fasihul akli atau balaghatut ta'aqqul itu enggak ada. Imam Syafi'i kan jan parah tenan. Cara kula jemben ketemu Imam Syafi'i iku ya ribet tenan. Ribet. Ya bener ribet ya tak contohno kira Imam Syafi'i niki Ka'bah ya, tak contohno ngadeg. Ketokan kula. Niki kan Ka'bah. Terus kula teng Multazam wis bar niat tawaf. Rungokno, awas kena keliru. Apa menek salah tafsir kok tulis yo malah dosane. Wong ngaji rapati paham terus mbok tulis. Oh, bocah mati. Iki Ka'bah. Ya, syaratnya tawaf dari Imam Syafi'i piye? Jailan al-baita an yasari kan. Jak apal to ra ketok biro apa? Jailan al-baita posisi Ka'bah harus di kiri.
Wes kita tawaf kok kene kan iki Hajar Aswad kok kene. Wes tau kaji kan? Kowe urung tau ya? Sembrono iki. Tukang hadis tau kaji lho setar kan? Buareng tok multazam, tok Ka'bah itu. Pokoknya tok pintu Ka'bah atau apa. Itu kaji. Ya semoga-moga kaji musah. Ora usah ora apa-apa baleni. Nah, wong kan madhep rene. Ketika madhep rene itu tidak terhitung bagian dari tawaf. Karena pas madhep Ka'bah adalah posisi yang tidak sah dari aturan tawaf. Posisi pas itu enggak sah, bukan enggak sah tawafnya. Dongane sah, tapi posisi itu tidak sah sebagai tawaf. Sehingga kalau dia langsung terus ada setengah meter tubuhnya perang senti 60 cm yang kamu tidak kamu nawafi Ka'bah karena pas itu Ka'bah tidak sisi kiri sampai seangil itu, paham ya? Tak terang ngadep sama amatir repot ya kan ini kan tawafan ini ya kan aturan sah kan harus jailan al-baita ya, jadi harus gini terus. Suatu saat aku eling utangku terus madhep rene ya kan? Nah posisi seperti ini kan posisi yang untuk tawaf itu tidak sah karena tidak menjadikan Ka'bah di sisi kiri. Maka untuk mesti sah kamu harus begini, straight, begini lagi. Ibu mundur, orang kalau gini kan otomatis. Ini terus ini kan mesti mundur ya, Nah, tapi normalnya uang bareng ini langsung rene kan. Nah itu masalah cara mazhab Syafi'i karena ada 60 cm yang Ka'bah tidak di sisi kiri. Ayo milih Syafi'i atau Hanafi? Ayo jajal. Ayo Syafi'i atau Hanafi? Syafi'i. Lapas inti kalau kowe paham nek kono mazhab. Enak weh. Jadi sampai sebegitunya Imam Syafi'i karena aturannya jailan al-baita. Makanya mu'in kan diterang, nak kowe ngalami ngono kudu inti toh agak balik. Ruwet. Masa mau gampang jadi ulama. Enak jadi wong bodoh, ketemu pangeran. Piye kok tawafmu ngono? Ya mboten nate ngertos. Ya wong. Wes, mesti pangeran mbek wong bodoh akeh maklume. Angel kandanane angel. Serwet itu. Jadi Imam Syafi'i itu ulama paling konsisten. Terus beliau menyarankan jangan dekat-dekat Ka'bah karena takutnya nginjek sadarwan atau pondasi Ka'bah. Karena kalau sekali nginjek pondasi Ka'bah, kowe jenenge gak ngubengi Ka'bah tapi idak-idak Ka'bah. Jenenge muteri Ka'bah ya semuanya kamu puteri. Lah nek kowe ning dhuwur jenenge ngidek-ngidek Ka'bah. Ruwet. Dan kula nak tawaf delok wong-wong bar donga langsung mlaku Gusti jenengan sepurane sing ageng. Mungkin Imam Syafi'i marah, tapi pangeran aku yakin apian. Mulane kula sering ndonga ya Allah. Umat Kanjeng Nabi nu macam-macam, sing bodoh partai mayoritas. Mumpun niku jenengan sepura mawon ruwet. Kita bisa apa coba kita sebagai ulama? Karena orang itu mesti spontan kan berbegini. Kira-kira spontannya orang kan langsung. Berarti ada sisi di mana tawafnya dia enggak memenuhi syarat karena tidak menjadikan al-bata an yasari jailan al-baita. Tapi aku yakin muga-muga pangeran nyepuro. Wis ngono tok. Ora kok yakin rasa atau sah gak sih? Aku yakin pangeran nyepuro. Engko enak tuh kita. Lah anak kula kan kecelok wong alim, luwih ruwet. Cara pangeran takok, "Lah mu enem mbok takok dia." Nah kowe kan enak, mu en opo Gusti? Pojoke ora roh. Apa meneh nak kajimu adol Tegal adol sawah tambah sah. Mosok kaji dramatis gak sah. Yo sak akhir iki yo kajine yo. Srepet. Lan kula nu sering dikandani Mbah Mun. Wong iku wis ndongakno. Lan aku seneng model Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iku wis pikirane mbek umate ndongakno. Kok nak memenuhi syarat dan rukun wis seruat. Tapi aku setuju Imam Syafi'i itu ilmu. Memang yang jenenge tawaf itu ya jailan al-baita an yasari. Ka'bah harus selalu di sisi kiri. Tapi masalahnya ada posisi di mana Ka'bah di depan kita. Nah itu kowe nak kepengin ikhtiyat iki sing urung-urung kaji sing wis kaji wis kadung ya wis. Wis ora usah nyesal wis. Kok tak golekno madhab. Nak ra ono tak golek-golekno. Nak terpaksa ra ono tak rayakno pangeran wis supaya wong pangeran apian wae no. Nak donga aku ra mandi tak golekno Habib Tawali sing mandi.
Kulon sering ketemu Habib-habib alim tak jaluk itu. Dungakno umat Nabi, koyok bahaya jenengan ya dungakno. Mereka nak umpama ibadah kok sesuai syarat dan rukun tuntas gitu. Ora tuntas piye? Wadang wong saking senenge Ka'bah iku nyemokeli kiswah, dal kiswahe minyakan. Apa itu hukum nganggo dam seneng Ka'bah kok ora oleh. Kula nanti ngandani, Pak nak tuah pun parek-parek Ka'bah. Lha putih tuah kok ora oleh parek Ka'bah piye malah. Ribet tok. Nyekel wangi, aduh ribet. Ora oleh nyekel. Wong ora oleh nyekel Ka'bah iku kiai opo? Aduh. Ribet. Mun bahasa karep-karepmu. Ribet. Di zaman kan eling kan aturan itu apa? Jailan al-baita an yasari. Orang itu menjadikan Baitullah dari sisi kiri. Tapi biasanya ketika di multazam kan berdoa. Tapi aku terus mulane awas kan tulis ning WA terus cara Gus Bak niku rasa. Semene ngono iku sapa? Cara iku nuruti mazhab. Garis dengan aturan jailan al-baita an yasari kan itu masalah. Masalah cara mazhab. Tapi ini insyaallah cara Allah muga-muga ora masalah. Aja muni ra masalah ra ngukumi Allah, muga-muga jenenge donga. Apa menawa nak pas donga ngene ya Allah, terimalah haji saya. Malaikat sing akhirnya kebingungan, ditampa iku salah prosedur. Ora ditampa donga ning nggon mustajab piye jajal. Ayo jajal. Cara kowe dadi malaikat ayo. Ayo milih ndi? Ayo milih ndi? Ditampa iku nyalai prosedur. Ditolak dek donga ning nggon mustajab. Milih ndi dadi malaikat? Milih ndi? Oh, cara Jawa kabeh. Ya niki badan niki ngaji mun libur Kang. Kula ape uslah ngurusi kowe terus ruwet. Wong kafir iku ora tau mikir Allah, pokoke anggere seneng ya mangan, nek ora seneng sumpek. Wong Islam ora oleh ngono. Wong Islam misalnya lagi radi duwe masalah akeh Gusti cek lemah kula sing kuwasa namung jenengan nak pancen saene kula sugih nggih paringi sugih nak saene melarat nggih ampun lami-lami pokoke juga terus meneh niki mun lami Gusti wong melarat ku mulai mbah kula mulai bapak kula nek ampun lami napa sanget nak ampun pantese dilereni nggih monggo napa ya sing ana monggo tapi nak pantese terus nggih paringi kekuatan terus terus hasbunallah wa ni'mal wakil ya wis delalah diparingi kuat ya alhamdulillah wis ya wis ke cara surveinya malaikat ini melarat kok melimbah bapak cucu wah terlatih ini pasti ya repot nak ngukure. Saya ini termasuk orang yang sangat-sangat susah ketika orang ingin belajar Islam itu instan. Dulu Nabi jadi Nabi itu 23 tahun. Itu untuk menemukan teori masbuk, tidak nyalip imam, itu Nabi juga lama. Jadi dulu sahabat itu kayak anak-anak kecil zaman saya kecil itu kalau imam sudah rakaat ketiga atau rakaat keempat, itu kalau orang-orang desa kan langsung takbir, terus dia sholat sampai 3 rakaat nyalip siapa? Imam. Nanti di rakaat keempat baru sama imam. Imam salam dia ikut salam. Itu hebat betul. Itu sama sekali nggak salah. Kalau ditanya, lo kok ikut salam? Kan sudah sama-sama 4 rakaat karena imamnya dia apa? Disalib. Jadi dia takbir terus tahu imamnya rakaat ketiga atau keempat terus nyalip sampai ke rakaat yang sama. Nanti salamnya bareng-bareng imam. Itu dulu sahabat ya gitu. Kalau Rasulullah sudah di rakaat keempat atau ketiga langsung mereka takbir Allahu Akbar nyalip. Setelah nyalip menyamakan dengan Rasulullah salam juga ikut salam. Jadi itu dulu lama sekali prosesnya. Sampai ada satu peristiwa Mu'ad bin Jabal datang, kemudian Nabi sudah sholat, berarti masbuk kalau dalam bahasa fikih. Mu'ad langsung ikuti Nabi, setelah Nabi salam baru Mu'ad menambahkan jumlah rakaat yang tertinggal. Terus semenjak itu jadi sunnah, jadi sunnatan mutaba'ah kalau masbuk ikut imam, kemudian hanya menambahkan rakaat yang tertinggal. Itu 23 tahun. Jadi saya ngisi 20 menit yang nggak paham, 2 jam yang nggak paham, 3 jam yang nggak mungkin paham. Daripada gitu ya 20 menit saja. Ya itu betul, karena saya tidak punya kemampuan untuk itu. Saya beri sedikit cerita. Nabi itu umur anggap saja
kita ikut kaul yang 12 tahun saja. Sebetulnya ada beberapa perdebatan, yang ada yang bilang 9, ada yang bilang 12. Tapi yang debat tidak usah didengerin, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Kadang orang debat ya lucu, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Anggap saja 12. Nabi datang ke Syam. Syam itu ya sekitar Syria, Libanon, Palestina, itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Bukhaira nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terserah Ibu Bukhaira bilang gini, semua alamat Nabi pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu, anak kamu. Loh, memangnya masalahnya apa? Karena alamatnya Nabi di Taurat dan Injil itu yatim, sementara ini punya bapak kamu, ini masalah. Jadi dilihat macanya sudah memenuhi kriteria, semua memenuhi kriteria kecuali satu, karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib ngaku, ndak, ini ndak anak saya, ponakan saya. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon Nabi. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya ngeritik Yahudi Nasrani itu, tapi nggak bisa nggak bicarakan Yahudi dan Nasrani. Karena satu-satunya yang masih punya kitab samawi itu Yahudi dan Nasrani, meskipun sebagiannya sudah dirubah-rubah. Makanya mangkola fil yaumi salah samarot aw marham umat Muhammad kutiba minal abdal. Karena itu termasuk perlawanan terhadap setan. Setidaknya meskipun kamu tidak bisa aplikasi nyata senang setiap orang Islam, karena kita manusia ya, kadang bawaannya nggak cocok, bawaannya nggak simpati, tapi setidaknya di depan Allah kita masih berdoa marham umat Muhammad wa ma asli umat Muhammad wa ma tajawaz an ummati Muhammad. Setidaknya Allah tahu kita lah bahwa watak dasar kita itu ingin mencintai orang Islam. Cuma keterbatasan kita, bawaannya mudah terprovokasi, mudah benci. Tapi ini biar basariyah lah gitu. Tapi mental kita ya Allah marham umat Muhammad. Dan itu kalau kamu baca sehari 3 kali saja itu kutiba minal abdal, sudah jadi wali abdal, kan keren. Nanti tak daftarkan lah kalau belum. Meskipun nanti ahli inventarisir jangan dulu ini. Nanti bisa dirayu, tapi kelompok ini nggak bisa disuap, resikonya ini nih. Jadi ini apa penting sekali ya supaya jenengan ngerti. Jadi kalau bawaan, coba kita ini punya istri, normalnya kan sayang. Nyatanya tetap disuruh doa sama Allah, Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun. Bawaan sering ketemu itu mangkel. Bawaan roh suami amen ketemu wong ayu ya mangkel. Bawaan suami roh istri saya teko njuk kopi weanan ya mangkel. Nuruti asbabul bughdi itu banyak sekali. Tapi baru kayak donga Rabbana hab lana min azwajina tukaran ya rukun nih. Ya anake akeh. Tadi tukarannya ya jalan terus, anaknya ya jalan terus. Jadi malaikat ya sekali piye kan. Ya semoga ya, jadi sudahlah kalau tidak bisa baik-baik banget ya, bahwa wa akharuna tarafu bidunubihim kholatu amalan sholihah wa akhara semakome asa dan semakome ya asa sampai dari bahasa kasih terusannya inna wa ghafurur. Tapi ghafurur itu ada harganya, khud min amalihim sodakotan. Jadi ojo tobatnya istighfar toh, dari tangga nih istighfar toh gak untung aku. Tapi kalau istighfar kan gak untungkan tetangga kan benaka wa benawa. Masa mau coba pengen sewu kan bagi tonggo gak penting. Atau kira rapati istighfar 1 juta. Makanya itu hebatnya Islam, ya disuruh istighfar tapi ya khud min amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi karena kalau istighfar itu nggak ngefek secara apa sosial. Jadi kayak apa baiknya Islam? Saya ingin di sini pondok Quran ayat-ayat gini itu sudah musobih fil qalb sibghatullah man ahsanu minallahi sibghah. Jadi kita gerakan kita ya Qurani, perilaku kita, pikiran kita seperti sifat Rasulullah itu kana khuluquhul Quran wasimatuhul ghufran. Kayak apa? Kitab-kitab madaih dulu ya, kitab tiba muji Nabi apa kana khuluquhul Quran wasimatuhul ghufran. Nabi itu akhlaknya Quran, wasimatul ghufran. Bawaannya kalau nggak orang salah itu memaafkan. Oh kalau Mas kasih salah di SP. PNS SP terus
Kalau pondok keamanan takzir ya. Kalau di sini istilahnya apa? Apa kalau di Gontor apa? Kalau orang salah diberi ikop. Wah, keras lagi. Kalau di Saudara Sarang itu ya takzir ya. Kalau bahasa halusnya takdib sebenarnya. Tapi benar diikop. Sadis. Aduh. Kalau di sini apa istilahnya? Apa? Oh, BNI Roma. Gaya dai. Kayak wah ya top, sudah makam paling tinggi ya. Ya tolong itu diajarkan ke teman-teman ya yang tadi. Kalau yang nggak punya kitabnya Ihya itu aja di copy, disosialisasi supaya manhaj kita berdakwah itu jelas. Mulai terus ilmiah kita juga jelas, jadi nggak mangkel sama yang keras mulai dulu ya ada, nggak mangkel sama yang nggak jelas mulai dulu juga ada. Terus yang BNI Rahmah juga ada. Kamu tinggal milih partai mana aja. Kalau watak dasar kamu sudah temperamental, wah ini yang pas. Tapi kalau watak kamu dari dulu gak jelas, ini aja yang yuridu aduh. Ya, tapi apapun itu kan ada ilmiahnya Pak Sarkasi ya, butuh kita ini ada ilmiah. Kalau anggar kon ngawetno santri, ambek entuk wong awam, sing wedok santri, potongane raine ra jelas tak kon maca taklek. Mus. Perkarane sekali hilang setahun, katut wedokan ning Malaysia wis jelas berarti jatuh talak satu. Kulo nganti sakniki sumpur ngono disewani tiyang. Gus anak kula niku wedok, sakniki sing lanang teng Malaysia. Mboten megat tapi nggih mboten nafakoi Gus. Niku sepundi. Riyen mau taklek mboten, mau wah gampil nak maca taklek. Nak IP tak telepon rapak selesai. Hakime kula ya kenal, nak IP ya kenal, cepet wis. Pokoke bangsa sing maca taklek iku cepet. Nah, sing maca taklek bingung no. Kon telepon sik tak telepon kadang. Sopo jenenge sinten ya? Aku Pak, masa Gus wonten apa? Bojo mbok pegat ora iku ora jelas. Ampun lho Gus. Kira ngajar tenan iku. Oh celek ora mbok nafak pegat. Nafak kowe iku piye lho Gus? Malaysia ya urung mapan jenenge. Waduh, matane apa. Kulo nu sering dipeseni Mbah Mun pokoke iki alim-alim. Kulo kan saiki kiai sering nekahno santri, kadang sing lanang ora santri, kadang iku kiai-kiai senengane mari santrine ngene. Jong kok anake ngongkon maca taklek. Ora usah waca. Jenenge santri kadang ra duwe dhuwit ku suwi. Dadi nek gak nafakohi sakmono pegatan wah repot. Ya kadang kita rabi ra duwe dhuwit kan suwi, nek 6 wulan ra iso nafakohi. Terus otomatis cerai rak santri kelangan bojo kabeh. Iya ta ora? Lah kadang tapi ra iso nafakoi dhuwit lah kan iso nafakoi batin. Lho nek wis kesuwen dikumpuli ya moh kan. Berarti akhirnya kan dohir dan rata-rata do ora oleh. Dadi engger nak IP rata-rata nak itu mereka nu santri dadi enak. Nambek kula salaman ya do nyucup dadi ya penak. Gus ni santri jenengan maca taklek ta ora? Gak aneh-aneh kuwi. Mana mulai di sana iki, mau nak ono wong seneng jenengan terus masalah wis biasa mawon. Bojo seneng jenengan, nganti nuntut kowe sugih saking seneng, gak ikhlas kowe melarat iku ngono. Dadi mau sekali-kali ditafsiri sing apik. Dadi bojo nganti ngongkon kowe sugih, wah bojoku seneng aku tenan. Gak ikhlas nak aku apa melarat. Kok ditafsiri ngono ayo kena to. Misalnya kowe melarat terus bojo dingin ae, kan seakan-akan dia ridho. Wong ora iso husnudzon. Paham ya? Dipaksa husnudzon itu dilatih itu. Senajan hakikate ya abot tenan. Sampeyan ora usah tangkel, jenengan iso nglakoni iku ora penting aku. Ulama wis ora tau ngalami ngono-ngono wis di dunia beda. Ulama ora padha mek wong-wong. Kalau nganti saiki ya ora ora bojoku seneng ora aku seneng ora ya ora ora padha ora ora pegatan wis apik cara kula ulama ora pegatan wis apik. Sekarang andekan ndak ada iddah, malam Senin dijima ambek Zaid, esok Siti dipegat, malam Selasa dirabi bakar, dijima meneh,
Isuke pegatan meneh, malam ketiga rabi meneh. Terus suwe-suwe dia anak-anake sapa jajal? Muni anake sing pertama ya rawan ra dadi, anak kedua ya ketiga, kan gak jelas. Terus kowe takok, wong kok DNA Gus, kowe kesuwen agama kok ana ngentesi DNA barang. Agama ku mau bingung ben jelas baru atur rahim ada iddah. Ya ada napa? Lah iku maksude Quran. Kalau Anda tidak paham detail sebagaimana fahamnya ulama, minimal kowe roh. Logika sing dibangun Al-Qur'an, hujjah. Yaiku mau malam iku jek dijima. Esok tukaran atau 2 hari lagi tukaran jenenge wong urip. Tukaran sampai cerai. Kan potensi bahwa mani tadi jadi. Ternyata berkali-kali khed sampai 3 kali, berarti maninya tidak jadi. Kalau tidak jadi ngalami 3 kali masa suci, berarti iddahnya selesai. Nah, sampai takut, lah nak mani ini jadi Gus, berarti iddahnya nunggu kelahiran. Karena setelah lahir berarti rahimnya bersih. Berarti mani yang ini jadi dan anak ini anaknya suami pertama. Setelah lahir dia kawin. Ya nanti kalau punya anak berarti anaknya suami ke. Salat itu media di mana kita asik dengan Allah Ta'ala. Kalau kita bisa asik dengan atasan yang manusia, apalagi ini asik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus malu kalau salat tidak asik. Kita ketemu orang yang kita hormati saja asik, masa ini ketemu Allah Ta'ala tidak asik. Sehingga dulu bawaannya orang dulu itu kalau salat untuk tidak cepat itu harus diperintah. Dulu para nabi, para sahabat kalau sholat itu lama-lama. Sehingga sampai nabi yang turun tangan, wahai para sahabatku, kalau kamu jadi imam jangan lama-lama. Karena dulu semua orang itu penikmat sholat. Sehingga untuk tidak lama itu nunggu diperintah. Kalau kamu jadi imam jangan lama-lama, kasihan makmumnya. Gitu. Nah sekarang alhamdulillah tanpa dilarang sudah cepat semua. Ini sudah ada kemajuan, ini sudah maju sekali. Ini nggak usah dilarang sudah cepat. Dulu itu saking asiknya orang sholat. Untuk supaya agak cepat itu harus ada perintah dari nabi. Kalau kamu jadi imam jangan lama-lama. Nah kita kalau sedang pas baiklah, pas waras lah kira-kira gitu. Kalau bahasa orang Pantura, saya ini orang Pantura, jadi kalau ngomong lebih keras, lebih vulgar. Normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri. Normalnya, saya ulang lagi, normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri karena ketemu zat yang kita cintai. Kita kalau ketemu orang yang kita hormati, yang kita cintai itu nggak bisa ngakhiri. Misalnya mungkin anak muda, contohnya ketemu pacar tidak bisa ngakhiri. Kita kangen sama temen, jagong tidak bisa ngakhiri karena asik. Nah ini ketemu Allah yang dipuja-puja, dipuji-puji, kemudian cepat ingin ngakhiri. Jadi ini kita agak aneh. Makanya normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri. Dan itu normal. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar itu ditikam sama satu benda yang kayak pancing itu. Panah itu kan kayak pancing ya. Jadi kalau masuk cepat tapi nariknya susah. Karena ada grendelnya. Itu tiap ditarik sakit, tiap ditarik sakit. Dan beliau bilang, nanti setelah saya sholat tarik. Beliau sholat, nyaman, ditarik itu nggak gerak sama sekali. Karena dia sudah istighraq billah, sudah nyaman dengan Allah sehingga ditarik itu nggak kerasa. Dulu di daerah sini, masih keluarga kita lah, masih keluarga kita semua. Ada seorang wali jadi imam masjid. Itu di PHK sama takmirnya. Karena ketika sujud dia asik terus lama sekali. Sampai 30 menit. Sampai santrinya bilang, mbah, sampun. Setelah itu rapat dihentikan. Ditanya, kenapa mbah sujud begitu? Saya tidak bisa mengakhiri orang nikmati sujud kemudian ingin berhenti. Nah, Sayyid Ali Zainal Abidin yang populer, cucunya Rasulullah SAW, anaknya Sayyid Husain, putranya Sayyid Husain. Itu bapak saya kalau cerita, beliau itu sebetulnya sholat itu hanya ingin 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, ya Allah sebagai hadiah, nikmat saya sholat 2 rakaat karena asik dengan engkau, saya akan syukur lagi sholat 2 rakaat. Akhirnya ketika nikmati sholat, dia sholat lagi 2 rakaat sampai akhirnya 1000 rakaat. Itu tanpa rasa capek, karena merasa keasikan. Masa momen seasik ini kemudian saya tinggalkan ya Allah. Akhirnya sholat lagi. Sehingga ada seorang wali ditanya, kamu ingin masuk surga? Tanya, di surga ada sholat enggak? Enggak ada katanya. Wah kalau enggak ada sholat saya enggak masuk surga. Terus dibilang, ya sholat aja. Terus dia mau masuk surga. Kalau kita akan kebalikan, kita ini masuk surga itu sebetulnya kita ngawur sekali. Ngawurnya adalah, masuk surga, tidak ada sholat lagi, tidak ada puasa lagi. Jadi ini kan
Kita ini jadi makhluk yang aneh. Jadi kita ini masuk surga senang karena sudah ada kewajiban apa? Sholat. Jadi ini agak aneh. Sesuatu yang menjadikan kita masuk surga, tapi sesuatu yang kita benci setelah masuk surga. Asiklah di surga karena tidak ada sholat. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah, itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua syurahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual nggak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B, ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau nggak di presideni A, nggak di bupati A, nggak di gubernuri A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu nggak pernah terusik begitu kan para intelektual? Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Nah, bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa berubah. Sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Dia aja dia husnul khotimah. Yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi fasik. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu rubah-rubah dan kendali di tangan Allah, sikapnya nggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal nggak jelas. Karena kalau ditanya, Gus sampai milih presiden mana, bakti mana? Sanut pangeran sing dadi ya kula ya. Wah, anut pangeran yo kacau. Wah, luwe kacau menan anut pangeran kan. Ini kan sudah agak sambung karena pikirannya ulama. Memang nggak beda, cara berpikir ulama itu beda. Mulane nganti ana sumpalian yo mergo ribet kan. Sumpalian yo mulane ngaji Quran minimal kaya aku nak ben alim tenan terus para pangeran jalur wali ilmu. Aja jalur fakir, ana ajane wali ku jalure kathah. Alim, sugih lumong, fakir sabar. Iku paling mungkin iku iki ketiga. Mergo wis entuk sak langkah, wis fakir. Kan wis entuk sak poin kan. Karek wis ora ngarai iso sabar. Musuh ke Raulil lumba alpat kayak ngiler. Iku bane tok kena gue nyaur utangku. Ya nak gremeng tok, lah nak terus tertarik spione. Mergo kenal penadae ya repot. Berarti di wali itu sakit lewat alim, lewat lomo. Bojo galak belum. Bojo galak. Ya wani. Ana sing wani jalur bojo galak. Wis galak kabeh. Orang mukmin itu mengagumkan, semuanya baik. In asobathu na'ma syakara fakana khairan lah. Kalau baru dapat nikmat, dia syukur. Maka itu baik. Wa in asobatu dharra sabara. Kalau dapat masalah mereka sabar, itu juga baik. Sehingga orang mukmin dua sisinya pasti baik. Itu juga kalimat, maksudnya moto atau pegangan hidup. Nah berikut ini saya beri contoh, ini kenangan saya, ini contoh terakhir. Masalah jadi orang terkenal maupun tidak. Di sini dicontohkan Imam Ghazali di halaman 367 di kitab saya 367. Juznya 3 di kitab Ihya Ulumuddin. Di sini beliau cerita betapa untuk menjaga ikhlas sebaiknya orang itu tidak terkenal, tidak syuhrah, tidak terkenal. Oke, itu kita sepakat ya, karena kalau terkenal mungkin orang dipaksa publik dengan tanda kutip untuk selalu berbuat baik, tapi karena jaim lah, jaga imet atau apa. Tapi ketika dibalik pertanyaannya, kamu rela yang terkenal itu orang nggak benar, sementara yang orang benar itu nggak terkenal. Lalu masyarakat tahunya yang tidak benar. Kalau pertanyaannya dibalik gitu, orang baik wajib terkenal enggak? Kalau pertanyaannya dibalik seperti itu, dokter yang benar tidak terkenal, yang malpraktek terkenal. Kamu ingin kondisi seperti itu? Gak ingin kan? Kampus yang bagus nggak terkenal, yang
Kampus yang bagus nggak terkenal, yang nggak bagus. Nah, artinya apa? Gara-gara olah kata, olah pikiran, ini logika jadi rubah. Lagi-lagi apa? Jawaban itu ada di kata-kata sebetulnya. Makanya bab-bab seperti ini tidak usahlah kita berdebat, berpolemik. Sebaiknya orang itu humul, menutup diri. Apa sebaiknya orang terkenal itu nggak perlu seperti itu. Sudah terserah Tuhan saja. Makanya saya mulai dulu ngaji sampai sekarang itu ya tidak punya punya ikon tertentu atau punya website tertentu, enggak. Sudah terserah pangeran. Saya juga tidak sok suci materialistik atau enggak, ya tidak mikir saya. Bukan apa-apa ya, karena saya ini kiai, jadi biasa urusannya sama Allah, tidak sama makhluk. Jadi pusing kalau sama sarah-sarahnya makhluk itu pusing. Meskipun rektor kalau nasihati saya pasti tidak saya terima, itu tetap makhluk, itu sudah ada ngefek kalau saya itu sudah ada itu. Bukan karena saya sombong, ya memang makhluk betul gitu, bukan cuma nasibnya bejo aja, tapi makhluk tetap makhluk. Saya beri contoh ya. Ini makalah yang ditulis Imam Ghazali. Ya, i'lam aslahaka Allah anna aslal jah wa intisarus sayyid atau sayyidi wal istihar. Bahwa mazmum itu. Balil mahmudu al-khumulu illa man saharahu wa ta'ala linasri dini min ghairi takallufi tolabi syuhrati minhu. Jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat, ya kamu jangan terkenal. Tapi resikonya adalah kalau kebaikan itu tidak terkenal, maka agak dikenali. Kalau agak dikenali berarti masyarakat hanya punya percontohan yang tidak baik, karena yang baik tidak terkenal. Jadi itulah ulama-ulama dulu. Jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan. Kemudian nanti kelihatan, jawabannya itu kelihatan. Dewe bangun nggih ngoten, umpama kabeh pondok kok salat akhir waktu, aku salat awal waktu. Berhubung do salat awal waktu, aku akhir. Karena kalau semuanya awal waktu pasti dikira syarat sahnya salat itu awal waktu. Baru kayak ono sing akhir waktu, orang tahu batas finishnya di sini. Niki ilmune Mbah Mahfud. Jabir bin Abdillah niku masyhur teng Bukhari. Ini cerita ini ada di Bukhari. Piyambake mara masjid ujuban nganggo imamah, dicoplok. Terus sholat karek sarong tok, sarong sitok nih. Diikatkan di akidan torofaihi ala atikih, sarong sitok dicangklutno teng gulune. Terus sholat. Cara sakniki dibuli wek tabiin. Ungzuru ila sahibi Rasulillah, delok jarene sahabat salate model ngono. Terus jari Jabir bin Abdillah, aku jarak ben kowe roh. Nak standar aurat ya semok ngene iki tok mabena surah ilar. Umpama mulai dhisik wong salat ku mesti jubahan, mesti dianggap syarat sah iku jubahan. Akhirnya nganggo hem ora sah, nganggo pakaian banser gak sah. Satpam mboten. Tapi baru kayak Jabir wong ngerti batas minimal aurat. Itu ilmune Mbah Mahfud. Terus kalau bolak-balik cerita, dulu zaman Nabi sholat tawaf itu kabeh sahabat musyatan atau masin melaku kabeh. Tapi Nabi malah numpak unta. Padahal al-ajru bi qadrit. Umpama Nabi kok derek melampah, akan dikira syarat sahnya tawaf itu harus jalan. Berhubung Nabi numpak unta, akhirnya diketahui sholat tawaf numpak unta boleh. Akhirnya kita punya fikih bagaimana tawaf dengan kursi roda. Tawaf digendong. Lah itu jenenge ilmu usul fikih. Harus ada tandingan. Fikih itu harus ada tandingan. Enggak boleh fikih tunggal lah. Itu yang sering diceritakan saya Mahfud. Ikhtilaful a'immah rahmah. Beliau punya guru banyak. Dan beliau ya cerita khilaf-khilaf itu. Ya saya ulang lagi cerita khilaf-khilaf itulah. Khilaf-khilaf itu diperuntukkan kangge napa? Ikhtilaful a'immah napa? Roh. Karena nak boten nggih habis. Lah itu ilmu usul fikih. Ajare Mas Ulil ngaku alim ora ditegur, Nabi Musa ditegur. Umatnya Nabi iku oleh ngaku alim tenan. Dene Quran iku ana bab jare Izzuddin bin Abdissalam babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Bab wong oleh nyebut kelebihane awake. Mergo dokter gigi lah ya nulis awake dokter gigi, bengkel ya nulis bengkel. Ora nulis ra ono sing ngono. Nah, misalnya bengkel top tulisi bakul bakso. Dokter gigi tulisi dokter kukul, ayo ribet.
Kowe alim hafal Quran terus malah ora nunjukno aku ahli makhraj. Akhirnya Quranem wong rono umur dukun, pengen jabat, Kang, gawe khataman 1000 Kang aku ben dadi pejabat. Quran akhirnya difungsikno kaya tabib. Sing jelas ahli Quran spesialis makhraj. Terus dalam kurung ikhlas sekali. Sing ngaji saweneng, wis entuk ilmu gak kepikiran salam template. Barang ikhlas jebule bojone do minggat mergo ora entuk apa-apa. Allah itu akan menindak apa yang kamu perbuat oleh hati kamu. Bima kasabat qulubukum. Sekarang begini, kamu melihat orang koruptor misalnya, punya uang miliaran, terus kamu kagum, wah enak jadi koruptor, uangnya banyak, bisa apa saja kesampaian. Kata itu adalah menjadi maksiatul qalb, hati kamu maksiat. Karena kenikmatan cara Allah ya taat, mestinya iku iri. Wah, wong kok senenge pangeran ngono, seneng sujud, seneng tahajud, wong kok senenge ibadah. Nah, cara pandang Anda yang salah ini nanti juga dihisab karena kamu mensifati sesuatu yang dibenci Allah. Korupsi itu dibenci Allah, kamu sifati enak. Maksiat dibenci Allah, kamu sifati enak. Kalau kamu orang yang baik, sifati enak ya taat. Disebut walakinna wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Orang baik itu orang yang cara pandang ya ada. Cara teori Quran itu kesalahan itu tidak ada. Yang ada adalah orang salah. Beda loh ya. Tak wari dadi wong pinter. Makanya ini sampai subuh tak wari dadi wong pinter. Saya ulang lagi ya. Kesalahan itu tidak ada. Yang ada itu orang salah. Pernah ada enggak 1 tambah 1 15? Enggak ada kan? Tapi kalau orang salah bilang 15 ada. Pernah enggak putih ini hakikatnya hitam? Enggak pernah kan? Tapi kalau orang salah misalnya rabun bilang ini hitam ada. Sehingga ini penting, ini dalam teori ilmu mantek. Setiap Allah menyalahkan mereka itu kata Allah yaquluna bi afwahihim. Mereka itu melafatkan dengan mulut mereka bahwa Tuhan itu 3 misalnya, bahwa Lata Hubal itu Tuhan. Itu kalimat yang keluar dari mulut mereka tapi tidak menunjuk hakikat. Makanya kata Allah kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh kalimat itu kalimat kriminal betul yang keluar dari lisan mereka. Karena apa? Normalnya kalimat itu tadullu ala musammahu atau musammaha. Yang namanya kalimat misalnya putih yang menunjuk putih, hitam menunjuk hitam. Nah kalau Tuhan yang menunjuk Allah, Tuhan kok ditunjukkan ke batu? Itu kan kacau. Tuhan kamu siapa? Hubal itu batu apa Tuhan? Batu. Tuhan kamu siapa? Yesus. Yesus itu manusia apa Tuhan? Manusia. Makanya kata Allah kaburos kalimatan takhruju min, mesti itu saya ayat iyaquluna illa kadiba. Ini penting saya utarakan. Jadi makanya kesalahan itu tidak ada, yang ada itu orang salah. Makanya kata Allah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau ada hak pasti batil itu hilang. Tapi orang yang meyakini kebatilan banyak, tapi kebatilan itu tidak ada. Pernah ada enggak 1 tambah 1 15? Enggak pernah ada kan? Tapi kalau orang bilang itu ada. Ini penting saya utarakan. Makanya kamu jangan janggal. Kata Allah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ternyata sekarang kebatilan ada di mana-mana. Barang batil itu enggak pernah ada. Yang ada pelakunya. Misalnya nyon saya misalnya gini. Zina itu mengenakkan apa enggak? Kata orang yang ahli nafsu mengenakkan. Tapi hakikatnya tidak pernah mengenakkan. Sekarang tanyakan yang pernah melakukan itu, yang terhantui dosa oleh itu. Hakikatnya menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Tapi yang bilang mengenakkan ada, tapi hakikatnya tetap menyakitkan. Nah, semua kesalahan manusia itu dimulai cara membahasakan. Mengambil uang negara korupsi itu kata yang baru keturutan nafsu nih. Enak punya uang banyak, mengenakkan. Tapi kata yang sudah ketangkep menyakitkan. Nah, faktanya korupsi itu dihisab sampai akhirat. Statusnya itu menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Andai kan orang menstatuskan korupsi menyakitkan, maka akan menjauhi korupsi. Makanya semua kesalahan itu dimulai dari salah memberi nama. Ini penting saya utarakan supaya kamu kalau menafsirkan Quran itu nanti terus benar. Makanya setiap kesalahan kata Allah apa? Kaburas kalimatan takhruju min afwai. Nah kalau kalimat itu nyata kata Allah kalimatu haqqin aliyana nahya wa aliyana mut wa aliyana nub'as. Atau katanya istilah pangeran dzalika bi annallaha wal haqqu wa namaytuna min dunihi wal batil. Nanti terus urut, sampean baca Quran nanti bisa kayak saya urut, konsisten. Yaitu tadi. Misalnya Fir'aun itu orang pakai status yang diajarkan Allah ke kita. Fir'aun adalah wujida ba'da alam yakun.
Fir'aun adalah makhluk yang sekarang ada, tapi dulu-dulunya tidak ada. Padahal sebelum ada Fir'aun sudah ada bumi, ada langit, ada matahari. Sebelum ada Yesus, ada Isa, sudah ada bumi, ada matahari. Artinya apa? Zaman langit bumi ada, penyebabnya Isa apa enggak? Enggak kan? Karena dia ada setelah adanya langit dan bumi. Fir'aun juga gitu, Yesus juga gitu, semuanya begitu. Makanya Allah mengajari kita apa? Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Katakan manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk wujud yang dulu tidak ada. Sekarang banyak enggak orang yang sudah kaya sebelum Pak Jokowi jadi presiden, sebelum Pak SBY jadi presiden, sebelum Pak Karno jadi presiden? Banyak enggak yang sudah kaya sebelum? Banyak kan? Artinya yang mengkayakan itu presiden Pak Allah. Allah. Sekarang kamu miskin, kamu nggak bisa nyalahkan Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi presiden kamu sudah miskin. Ya, artinya yang memiskinkan itu presiden apa takdir? Takdir. Makanya wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu adhaka wa abka wa annahu amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Jadi kita miskin ya karena kehendak Allah, kita kaya kan semua itu karena Allah. Tapi kita terjebak hukum modern. Nak presiden iki sejahtera, anak iki ora. Ya mungkin secara bahasa syariat mungkin ada benarnya, tapi kita ini kan dilatih ilmu hakikat. Tak ulang malam 13 Dzulhijjah masuk ilmu cek syariat tok. Oh gak pinter-pinter banget cek gobloke kan gitu. Daftar wali kok ilmune ngono iku ora iso. Guys, sepakat guys, pokoknya ngaji Quran seneng dinti. Nak maksiat istighfar. Nah nak maksiat kakian yo sedekah, istighfar tok gak ngefek nomor kono. Lah maksiat utang kok tobat istighfar. Jare sing utangi apa hubungane? Nak maksiat utang yo nyaur le dul lho. Nak maksiat beda bojone wong yo menghentikan bedane, aja istighfar tetep beda ora iso iku hak adami blok goblok bocah. Jadi kabeh kok naturane tobat kok naturane, ora kok kabeh solusine napa istighfar. Nah ngono enak kok njupuk kotak masjid istighfar. Aduh ora istighfar kotake mbok balekno, bocah. Percaya kula percaya sampean. Nek ilmu kudu percaya aku lah. Ben sing ngaji tenanan. Wong kudu tawadhu. Sing rapal Quran ya hormat, wong ngapal Quran piye barokah. Nek bahasa kasare malati. Tapi kok sing apal Quran ya hormat wong fikih piye-piye sing diterangno dekne iku hukum sing ana ning Quran. Kalau misalnya kitabul iddah sampeyan ngaji tentang iddah. Muqtadah ana loro. Muqtadah karena dicerai, ada yang muqtadah karena iku aturannya gini. Jika min dawatil hamli maka iddahnya sama-sama watul hamli. Jika tidak min dawatil hamli maka untuk mutallaqah iddahnya 3 kali masa iku yo hakikate Quran. Mergo wal mutallaqatu ya tarabbasna bi anfusihinna salasataku. Iku yo Quran dul. Paham ya? Lah kok nak jenis mutafan an hazauju iddah arba'at asyuriu. Terus ana sing jenis monopos, wis ora khaid. Mlebune ayat walla iya isna minal mahidi min nisaikum ini rutabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri walla ilam ya. Sebetulnya RSUD itu sudah sopan lah, datang ke kita mintanya ngaji virtual. Gara-gara sopan tuh saya kok jadi ingin sopan juga. Akhirnya saya yang datang ke sini. Biasanya yang lembaga-lembaga besar itu agak-agak enggak sopan itu, ngatur-ngatur orang. Ini kok baik. Padahal BPK ngajinya di saya, lembaga negara. Kemenku pernah ngaji di saya virtual. Tapi RSUD kok kayak kasihan jadi saya. Terus iya jadi hakul jar kira-kira itu karena tetangga itu. Tapi niat saya ya tidak baik-baik banget sambil jalan-jalan kok dekat jadi. Tapi begini ya, saya akan cerita versi kiai ya. Kalau versi medis Anda lebih tahu. Kalau versi kiai itu kematian itu dianggap hal yang sebetulnya ada versi kiai ya, semua orang tahu lah pasti mati itu. Cuma inginnya mati itu kan macam-macam. Inginnya ya setelah kaya, terus setelah mapan, terus menangi anaknya mapan, cucunya mapan gitu. Terus itu pun sebetulnya ada siap mati juga, tapi ya tetap mati gitu. Jadi saya punya cerita, saya akan cerita yang lucu-lucu ya supaya nggak tegang ya menghadapi kematian.
dulu itu kroni itu ya sudah ada. Jadi Nabi itu ya punya kroni, tidak hanya pejabat. Nabi itu punya kroni. Nabi Sulaiman itu bisa terbang. Ya mulai dulu manfaatkan angin. Jadi angin itu mulai dulu memang luar biasa. Dimanfaatkan orang sekarang mulai tenaga angin, pakai rem angin. Mulai dulu angin itu luar biasa. Nah itu teman dekatnya Nabi Sulaiman tuh ya agak sopan tuh bilang gini, itu Pak Nabi itu kalau nanti ada malaikat Israel saya pinjam anginnya supaya tidak bisa ngejar saya katanya. Jadi mulai dulu tidak hanya pejabat, Nabi pun ya punya teman yang agak-agak gimana itu. Suatu saat malaikat Israel disuruh nyabut orang, misalnya namanya siapalah, nanti saya sebut ada yang tepaan sama nanti tersinggung ya semuanya siapa gitu. Yang jelas namanya ada Agus tidak Bambang karena bahasa Arab itu orang ini cabut di India. Nabi Sulaiman kira-kira ya di Palestina kira-kira itu. Si orang ini ternyata di dekat Nabi Sulaiman. Nah karena Nabi itu kan orang hebat lah, sehingga malaikat ya kadang silaturahim ke para nabi. Israel sendiri ya kadang-kadang silaturahim ke para nabi. Silaturahim yang paling nggak disukai ya silaturahimnya malaikat Israel. Datang ke Nabi Sulaiman, sebenarnya niatnya silaturahim. Ternyata ketemu orang itu, kaget malaikatnya. Waduh ini gimana ini? Kok saya disuruh nyabut di India, kok orangnya di Palestina? Nabi Sulaiman kira-kira di kawasan Palestina, di wilayah yang katanya Israel itu. Karena Palestina kita tahu kan, menurut pemerintahan Israel itu wilayah Israel, menurut Palestina pemerintahan apa? Palestina. Tapi Indonesia alhamdulillah sampai sekarang itu nggak mau atau tidak punya hubungan diplomatik dengan apa? Israel. Sehingga kita harus mengistilahkan Palestina untuk warga Indonesia. Kaget malaikat ini katanya disuruh nyabut di India kok ada di sini. Nah si kroni ini, si orang yang itu melihat malaikat Israel, entah kenapa kok dia bisa melihat itu, mungkin punya kekuatan tertentu karena dekat Nabi. Kaget dia, malaikat melihat dia karena janggal ya, disuruh nyabut di India kok orangnya di Palestina. Si orang ini melihat malaikat juga takut, malaikat itu punya hawa yang luar biasa. Akhirnya bilang ke Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah tolong pinjemin saya angin untuk saat ini juga saya bisa terbang ke India. Dipinjemin sama Nabi Sulaiman. Akhirnya orang itu sampai ke India. Dikira angin itu sudah segala-galanya sampai India. Terus malaikat senyum, seneng dia. Wah ini sesuai protokol karena andai kan orang itu tetap di situ, malah malaikat gak berani ngambil karena prosedurnya harus ngambil di India. Jadi andai kan dia tetap diam di situ, sebenarnya malah gak masalah karena gak sesuai apa? Panduannya harus karena dia terbang di India, malaikat itu nyusul ya terus diambil karena sesuai apa? Ya sesuai perintah harus memang diambil di India. Nah, kemudian saya kan memang dipesenin untuk memperkuat apa ya, nakes, teman-teman semuanya lah pasien. Tapi saya cerita dimulai dari yang seperti ini saya sengaja karena memang ya hidup itu seperti inilah. Pasti kita semua akan mengalami kematian. Cuma inginnya kita ya hidup itu ya sehat ya, terus kalau mati itu ya tidak punya utang karena berat nanti utang. Saya tidak tahu fikihnya itu. Kalau utang pribadi itu hisabnya berat, kalau utangnya lembaga itu gimana ya? Dihitung salahnya direkturnya, dihitung salah karyawan yang minta naik apa? Gaji. Saya tidak tahu kayak utangnya Indonesia itu yang disalahkan itu menterinya apa presidennya, apa yang selalu mengajukan gaji 13. Tidak tahu itu, karena di kitab tidak dibicarakan. Yang dibicarakan utang-utang apa? Pribadi ya. Kalau yang utang-utang lembaga negara itu nanti tak tanyakan malaikat auditornya ini gimana cara apa? Itu yang disalahkan menterinya, apa presidennya, apa direkturnya, apa pengajuan proposal itu.
Dan hebatnya Sarah meskipun mangkal mbek Nabi Ibrahim dungane gini, ya Allah saya ini istri seorang nabi sehingga enggak layak atau enggak boleh tersentuh oleh lelaki lain. Saya ini istri nabimu, istri kekasihmu. Jadi masuk pertukaran, iku tawasule Sarah tetap boleh nak bojomu kan gak. Mulane bojomu kandhani, tawasul paling mandi iku karo bojo. Nak gelem yo. Ya tawasul paling mandi ya Allah. Barokahnya kedekatan suami saya dengan engkau tolong seperti ini. Gelem gak kira-kira bojomu? Akhirnya sampai 3 kali terus ngalami itu, terus jari raja tadi, wahai pengawalku kamu itu tidak ngirim manusia tapi ngirim setan. Sesuatu yang aneh itu mulai dulu dibilang apa? Setan. Tapi dulu ada satu peradaban yang unik. Kalau orang kalah itu harus ngakui kekalahannya. Sehingga Sarah Misalnya kayak kulo jenengan kerja dagang, itu cara Islam nggih ibadah. Tapi satu ibadah sing piye wae iku dadekno panas. Sale transaksi rugi nggih ngeluh. Kowe golek bathi akeh-akeh jenenge kemrungsung. Rugi yo ngeluh. Intine itu sesuatu sing boten mahdhuh, boten murni. Benten mbek qiyamul lail, sampean milih wiridan alhamdulillah nggih parak pangeran. Mergo suasanane syukur. Sampean milih wiridan astaghfirullah nggih eling pangeran tenanan. Mergo suasanane eling dosa. Sampean milih wiridan la ilaha illallah nggih ibadah. Mergo milih suasana tauhid. Lah wiridan bengi niki sing disebut pangeran innana syi'atal laili ya asyaddu wa aqwamu napa ila. Piye wae wektu bengi ni wektu sing paling pas goeling Allah secara murni, secara tulus. Ini wae kula bolak-balik matur, pilihan wiridan niku zaman Nabi itu macam-macam. Orang yang karaktere syukur kan milih alhamdulillah. Yang karaktere rasa dosa, merasa salah kan milih napa istighfar. Karena orang tentu wis kegawa karakter. Jadi saya itu punya santri, orang Sulawesi. Itu dulu guru gitar. Santri di Jogja, dia dulu sekolah kesenian di Jogja terus jadi guru gitar. Saya ini kan kiai fikih. Saya mazhabnya sama dengan Pak Najib, termasuk ngaramkan gitar saya ini. Mau tak haramkan kok ora gelem ngaji malah ribet, tak halal ngomong gitar kok tak halal. Semeneng ae. Semeneng ae. Saya niru Mbah Mun, nek gak ono jawabane semeneng gak. Ya takok kadang, Gus main gitar hukumnya piye? Kurang pegawean tak jawab. Halal tak haram Gus? Kurang pegawean jelas. Halal haram takok ribet. Tapi yang unik dari itu apa? Tiap tahun Beb itu datang ke saya setor surat Tabarok. Kadang ya setor 5 ayat, 20 ayat, sampai khatam. Naik pesawat dari Sulawesi. Gara-gara ngaji saya sudahlah Gus, sementing aman. Jadi aku ning donya wis main gitar saenakku, nak gak apal Tabarok bahaya gitu. Melakukan perintah Allah itu nikmat. Sehingga Anda misalnya ketua OJK atau gubernur atau wakil gubernur atau kiai, nikmat tertinggi itu karena melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh jaga Indonesia, disuruh jaga keluarga. Kalau nikmatnya itu subjektif sepihak, kita puas kalau ingin seperti yang kita inginkan. Itu enggak akan ada puasnya karena nafsu kita itu, kalau guyonan orang-orang tasawuf, kamu dikasih dunia seisinya dan lipatannya, tamak kamu atau keinginan kamu itu tidak akan tercapaikan, tidak akan terpuaskan. Karena manusia itu ya sudah nggak ada batasannya. Maka kalau guyonnya dulu kan ada orang tirakat, kalau megang apa saja jadi emas. Dia bayangkan jadi kaya, jadi top. Ternyata pertama dia megang saka rumahnya, tiang rumahnya jadi emas. Habis itu megang apa lagi jadi emas. Lama-lama megang nasi jadi emas, megang minum jadi emas. Akhirnya dia nggak bisa makan karena dia ingin semua yang dipegang jadi emas. Pas kecapean megang-megang, dia ingin makan, yang dipegang juga jadi emas. Ya akhirnya kan jadi bingung gitu, karena nggak kesampaian kan. Dia kesampaiannya jadi emas, ternyata kebutuhan dasar dia ingin makan malah tidak kesampaian karena yang dipegang jadi emas. Jadi itu kan contoh. Sejahtera juga sama. Anda bayangkan misalnya kalau punya mobil, punya uang tabungan, punya apa, semuanya kesampaian, enak itu. Semua yang kamu inginkan kesampaian itu enak. Ukuran enak dengan banyak bergantung. Dengan tidak banyak bergantung itu ilmiah mana? Misalnya gini, saya ini bahagia cukup dengan makan 1 piring. Anda bahagia nunggu punya Alphard, punya uang 1 miliar.
Lu menggantungkan kebahagiaan dengan banyak sesuatu yang Anda belum miliki itu sudah satu kebodohan kan orang tasawuf. Cek repot ya tapi bahagia we kok kakean syarat ya. Makanya saya sering bilang kalau saya berkali-kali cerita ada orang perempuan datang ke saya, Gus saya ingin kaya. Bilang orangnya itu jelek. Saya bilang kalau kaya yang repot kamu. Kenapa Gus? Setelah suami kamu kaya, sekarang suami kamu kan miskin. Pertama yang dievaluasi apa? Ganti rumah, ganti mobil. Lama-lama ganti Anda, kata saya. Karena setelah rumahnya bagus, mobilnya bagus, yang dievaluasi pasti Anda, katanya. Wah, kalau gitu miskin aja, Gus. Iya kan? Sudah rumah bagus, mobil bagus, ternyata istrinya. Nanti kalau suami kamu kaya, yang dievaluasi tidak hanya mobil dan rumah, tapi Anda, katanya. Nah, jadi ya guyon, tapi supaya kita ini bahagia dengan diri kita apa? Sendiri. Jadi saya mohon semohon-mohonnya semua yang mendengar ngaji ini bahwa agama ini mengajarkan wa'alika bi khossati nafsik. Urus diri kamu sendiri itu bukan mengajari egois, itu bukan. Kalau semua kewajiban orang merasa bertanggung jawab, paling tidak bawaannya itu tidak nyalahkan orang lain. Dan negara juga agak repot-repot karena semua orang dicukupi oleh orang tuanya, oleh keluarganya, sehingga negara ini sifatnya hanya membantu, bukan ngurus yang pokok. Tangan negara tidak cukup untuk ngurus sebesar itu, tidak cukup. Yang cukup adalah individu-individu ini menanamkan nilai-nilai sosial sehingga semua bertanggung jawab atas dirinya, atas kampungnya, atas komunitasnya, terus negara fasilitasi itu semua. Insya Allah menjadi baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Iman sebenarnya hal yang mudah, sangat mudah. Satu ditambah satu itu berapa? Dua. Kamu mengatakan dua itu nunggu dikasih hadiah yang bedei apa enggak? Enggak. Lalu menunggu diancam apa enggak? Kalau udah bilang dua tak bunuh, enggak kan? Karena kebenaran yang absolut. Lah Allah sebagai Tuhan itu kebenaran yang absolut apa enggak? Absolut. Sehingga harusnya Allah andaikan tidak bikin surga pun kita tetap bilang Allah Tuhan. Allah tidak nakut-nakuti dengan neraka pun kita tetap bilang Allah itu Tuhan. Dan yang mengajarkan bahwa Allah Tuhan yaitu Rasulullah Muhammad gak perlu bawa mukjizat yang spektakuler. Sehingga mukjizat itu masalah. Makanya ada imannya sahabat karena mukjizat. Abu Bakar iman dengan kesadaran, Umar iman dengan semua qiyarus sahabat iman itu dengan kesadaran. Mukjizat itu hanya diminta orang-orang aneh-aneh, iku kafir-kafir elek, muni wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Jadi mukjizat itu diminta orang sing aneh-aneh, sing brengkel. Jadi supaya Islam ini gampang ya. Saya pernah cerita ke kiai yang khusyuk, kalau sholat lama sekali, tak ceritain hadis. Nabi itu gak pernah menegur orang yang sholat cepat. Yang ada itu sanad negur sholat lama. Terus tak ceritanya hadisnya Mu'ad, tertawa-tawa deh. Gus kamu itu raan kok masih punya dalil. Saya punya sanad. Ada nggak sanad Nabi negur orang yang baca surat pendek? Nggak ada. Yang ada itu yang baca surat panjang. Nanti bisa direvisi sama Habib Jidin kalau nggak cocok. Tapi ini yang rileks saja. Karena potongan Islam Jawa ini kalau tidak berat nggak akan kuat. Jadi ya sudah. Inna minkum munafirin katanya Nabi. Sholat yang terlalu lama itu munafir kata Nabi. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu bikin umat ini nggak nyaman karena kalau kamu jadi imam itu lama sekali. Ini alhamdulillah betul. Hadis ini harus kita hafal betul. Jenengan nak seneng Nabi kok aja langsung tapi nganggo Dulu para sahabat itu kalau mau mencintai Nabi ku ya pamit. Saya tahu cara bersolawatnya Allah kepada engkau. Lalu kita kalau baca solawat kepada engkau gimana? Loh, kalau enggak bisa. Tak warai mas, ini khusyuk lah. Bahaya yang khusyuk. Agak dididik. Sahabat semua mencintai Nabi. Dan ketika itu sahabat sudah tahu caranya Allah memberi solawat penghormatan kepada kekasihnya. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Inna woha malaikatahu yusalluna. Lalu sahabat tanya, lalu kita yang mencintai engkau, cara bersolawat gimana? Andai kan tidak diajari Nabi, maka langsung begini. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kamu dapat rahmat, dapat salam. Pertanyaannya, lho ke di otoritas apa? Kok ujuk-ujuk di sholawat karena kanjeng Nabi. Wong kira mlebu neraka wis apik kok. Tapi diwarai Nabi, qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kamu mengatakan Allahumma. Berarti apa? Kita diajari Nabi, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau kamu hormat saya, otoritas itu kembalikan ke Allah. Saya ulang lagi ya, kita ini dibanding Nabi kan nggak punya apa-apa.
Kan nggak mungkin cara mencintai kita kepada Nabi, kita memberikan yang milik kita kepada Nabi. Loh, kita di depan Nabi itu nggak siapa, nggak kelasnya. Kebaikan kita nggak ada kelasnya. Tapi kita ingin memberi sesuatu kepada Nabi. Tapi kita tidak punya apa-apa. Coba kalau nggak ditanyakan dulu. Kan mesti kita akan ngomong, segala kebaikan saya mau tak kasihkan Nabi. Lu itu di kebaikan nopo. Maka terus diwari Nabi, kulu Allahumma sholli ala Muhammad. Memang riwayatnya ala Muhammad sih. Terus kita secara etika nambahin apa? Sayyidina. Jenenge Ruhin ya Ruhin, ra ono Pak Ruhin. Cuma tonggone lho, pantes tuwa diundang Pak. Ngono kok diperdebatno. Mesti ae lahire jenenge Ruhin, kok sing rada takzim muni Syekh. Nah, sing sedengan yang muni Pak. Nah, artinya apa? Nabi yang mengajari kita, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau ingin sholawat ke saya, mintalah kepada Allah. Sehingga redaksinya akhirnya apa? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kenapa ada wa ali Muhammad? Rasa kita sebagai orang seperti itu. Misalnya saya dicintai orang. Sering dikei duit Ruhin misalnya. Tapi Ruhin kalau anak kula Hasan gak tau ngekei duit. Tentu saya kan iskal. Wong seneng aku, ora seneng anak. Itu kan normal. Makanya menurut saya ajaran itu fair. Seneng Nabi ya seneng sak keluarganya. Kan ya tidak lucu kan, hormat bapaknya tapi anaknya ndak, hormat orang tuanya, anak cucunya ndak. Maka cinta sejati adalah ya cinta Rasulullah, ya cinta keluarganya. Nah, terus keluarga ini punya dua makna. Ada keluarga karena gen, yaitu para habaib. Ada keluarga karena wirosah ilmiah, kayak para ulama. Makanya Nabi nak ngendikan itu dua kali, kullu nasabin wasababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Semua nasab, dan baik nasab gen maupun nasab sebab, itu nanti terputus. Kecuali yang terhubung nasabku, yaitu misalnya para habaib, dan yang terhubung sababku, yaitu para ulama. Dong. Jadi cara mencintai sendiri itu harus ada ilmunya. Ini penting saya utarakan. Saya pernah diundang salah satu acara akad nikah. Itu yang undang itu nanggap ketoprak. Terus nanti ada ketoprak di rumah saya, tapi jangan nggak usah lihat itu. Tapi jam 9 ngakatkan anak saya. Ya saya datang. Pas itu memang nggak ada udur, saya datang. Itu sudah ada biduannya banyak di situ. Kenapa saya datang? Pikiran saya tadi. Kalau kiai tidak menyaksikan akad nikah, nanti mereka bisa bikin cara akad dengan cara mereka sendiri. Sehingga takbir-takbir yang di fikih, misalnya walimatul ursi itu kalau ada ikhtilatur rijal wan nisa haram hadir, itu nggak pernah dilakukan oleh guru-guru kita. Setahu saya Mbah Mun, bapak saya, guru-guru kita, meskipun ada ikhtilatur rijal wan nisa, mereka kalau ada walimatul ursi asal tidak ada udzur itu datang. Karena la yutrakul haqqu li ajlil batil. Kebenaran tidak boleh ditinggalkan hanya karena banyak kebatilan. Kangkang sing melarat kudu tobat lah. Maksudnya ya jangan teman-teman melarat. Biaya itu tidak semuanya melarat lemah itu baik. Ya saya ulang lagi, tidak semuanya melarat lemah itu baik. Misalnya gini, misalnya wong Islam itu lemah melarat, lemah SDM rendah, terus jadi buruh, jadi apa? Terus bosnya melarang sholat. Kalau sholat dipecat, kita kalah enggak? Kalah kan? Terus negara dikelola orang non-muslim yang jahat sama Islam. Masjid dianggap ilegal, kriminal. Ibadah dianggap kriminal. Problem enggak? Lemah itu problem, no? Ka'bah juga gitu. Ketika Nabi masih lemah, itu di seputar Ka'bah. Itu ada berhala, 360 jumlahnya. Ketua gengnya yang mimpin Abu Jahal. Semua ritual tentang kemusyrikan. Sekarang Ka'bah menjadi steril dari kemusyrikan. Baru kayak Nabi tawaduk, baru kayak Nabi menang. Menang. Terima kasih sudah menonton